Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita ke tema kedua ya. Lecture 2 kemarin kita sudah membahas terkait pengantar kimia dasar. Kali ini kita akan lanjutkan ke tabel periodik unsur. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita sepakati bersama ya bahwa elektron dalam atom itu tersusun dalam kulit-kulit ya, ada kulit ke-1, kedua, ketiga, KLMN ya, kemudian subkulit S, P, D, F ya. Nah, elektron pada kulit-kulit atom bagian dalam ya. Ini misalnya kita mempunyai sebuah struktur atom seperti gambar di samping ya. Nah, di struktur atom ada kulit-kulit elektron dari kulit-kulit terluar sampai terdalam ya. Nah, kulit-kulit yang di dalam ini kita sebut elektronnya dalam keadaan terikat kuat terhadap inti atom ya, sehingga dia tidak berperan dalam apapun yang terjadi di luar atom. Dia cuma masalah internal ya. Nah, sedangkan elektron-elektron pada kulit terluar ini yang berhubungan langsung dengan atom lainnya, dengan lingkungannya ya. Ini kita sebut sebagai elektron valensi ya. Nah, ternyata elektron valensi ini yang menentukan sifat-sifat atom dan mengatur bagaimana atom-atom. Nah, dari unsur-unsur yang telah ditemukan, kita ketahui bahwa ternyata beberapa unsur memiliki kemiripan yang sangat besar satu dengan lainnya ya. Sifat-sifat fisis atau sifat kimiawi dari unsur tersebut berubah secara terstruktur, secara periodik ya. Nah, hal ini mendorong para ilmuwan untuk make sense ya, untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan perubahan sifat ini terjadi secara terstruktur dan periodik. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam upaya-upaya dalam menyusun sebuah tabel periodik unsur ya. Hingga saat ini tabel periodik yang kita ketahui unsur-unsur disusun berurutan ya, sesuai dengan nomor atom ya. Seperti kemarin kita sudah bahas ya, nomor atom Z, hidrogen 1, helium 2, lithium 3, berilium 4 dan selanjutnya ya. Kita susun dalam sebuah tabel dan kolom ya. Dalam satu row ya, baris ini kita sebut sebagai periode. Nah, dalam satu kolom kita sebut sebagai golongan ya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini, tabel periodik unsur ya. Kita ketahui bahwa ada beberapa periode ya. Periode 1 ini terdiri dari atom hidrogen dan atom helium saja ya. Kemudian periode 2 di bawahnya. Nah, ini mulai banyak ya. Ada atom lithium, ada atom berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin dan neon ya. Kita lihat di sini, ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom ya. Nomor atom 1, selanjutnya nomor atom 2, nomor atom 3, nomor atom 4, nomor atom 5 dan seterusnya ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ini berdasarkan nomor atom. Nah, ini kita sebut sebagai periode ya. Ini periode ketiga, periode keempat dan seterusnya ya. Nah, selain itu kita juga menyusunnya berdasarkan golongan. Misalnya di sini ada golongan 1A ya. Ini diberi nama golongan 1A. Sebelahnya kita punya golongan 2A ya. Kemudian misalnya sini kita lompat, kita punya golongan 3A ya. 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A ya. Oke ya. Nah, dalam sebuah simbol atom ini biasanya ada nama atomnya, nomor atom, jumlah proton di dalam inti atom atau jumlah elektron ketika atomnya netral, dan yang terakhir adalah massa dari atom itu ya, 63,55. Nah, ini tabel periodik unsur modern yang kita ketahui hingga saat ini.
Nah, secara garis besar, unsur-unsur dibedakan menjadi 3 kategori. Ada unsur logam. Ini ternyata sebagian besar unsur bersifat logam. Dari yang sebelumnya, buka lagi ya slide-nya. Golongan 1, 2, 3, 4. Yang agak bawah itu pasti logam ya, dan golongan B, 1B, 2B, 3B itu logam. Nah, hanya ada 17 unsur yang sifatnya non logam. Dia bersifat insulator listrik dan panas ya. Dan ada 8 unsur yang bersifat setengah logam atau metaloid, dengan yang dimana sifatnya adalah sifat antara logam dan non logam ya. Nah, tabel periodik ini kita bisa gunakan sebagai pedoman praktis untuk memprediksi perubahan sifat fisis maupun sifat kimiawi unsur-unsur secara sistematis ya. Kita gunakan untuk memprediksi. Artinya kalau dalam satu golongan itu umumnya sifatnya sama ya. Nah, kita harus bisa memprediksi kalau yang pertama bagaimana, kedua bagaimana, nah ketiga harusnya tidak jauh berbeda ya. Memprediksi sifat fisis dan kimiawi secara sistematis ya. Nah, beberapa golongan unsur memiliki nama khusus. Misalnya 1A kita sebut sebagai logam alkali, 2A kita sebut sebagai alkali tanah ya. 7A misalnya kita sebut sebagai halogen, dan 8A kita sebut sebagai inert gas atau gas mulia. Nah, kita akan diskusikan bagaimana sifat-sifat ini bervariasi dari unsur satu ke unsur lain. Ya, kita mulai dari beberapa sifat fisis zat, ya, seperti densitas atau titik leleh atau titik didih. Itu ternyata terkait erat dengan ukuran atom dari sebuah unsur. Oleh karena itu kita ingin melihat bagaimana tren perubahan radius atom dalam tabel periodik dalam satu golongan maupun dalam satu periode ya. Nah, kita definisikan dulu radius atom di sini diukur bagaimana? Diukur sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan. Jadi misalnya saya mempunyai hidrogen berikatan dengan hidrogen di sini ya. Ini inti atomnya, ini inti atomnya. Maka jaraknya bagaimana? Nah, ini jarak antara kedua inti atom. Ini kita sebut sebagai dibagi menjadi dua ya, setengah dari jarak antara kedua inti atom. Kita sebut sebagai radius dari atom tersebut ya. Jadi kita ingin menghitung radius atom hidrogen, ya hidrogen dengan hidrogen direaksikan, dimolekulkan jadi molekul, jarak antara keduanya berapa bagi dua. Kita sebut sebagai radius ya. Maka dalam satu periode itu adalah ini ya, mendatar, row, baris. Dalam satu periode rata radius atom mengalami penurunan dari kiri ke kanan ya. Misalnya kita punya hidrogen di sini, paling ujung kiri kita mempunyai hidrogen, paling ujung kanan kita mempunyai helium ya. Nah, ini ternyata dari kiri ke kanan mengalami penurunan ya. Radius atom hidrogen lebih besar daripada radius atom helium ya. Kok bisa ya? Padahal kalau kita berpikir secara naturalnya kan hidrogen cuma punya satu elektron ya, helium mempunyai 2 elektron, harusnya lebih besar dong ya. Ternyata tidak ya. Ternyata kita mengalami penurunan ya. Ini dikarenakan inti atom dalam satu periode mengalami penambahan jumlah proton ya. Dalam hal ini hidrogen mempunyai 1 proton, sedangkan helium mempunyai 2 proton ya. Maka gaya elektrostatis antara proton dan elektron terluar harusnya semakin kuat ya. Kalau ada atom helium di sini, elektron yang mengelilingi gaya elektrostatis antara proton dan elektron bagaimana? 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R kuadrat. Nah, Q-nya berbeda sini. Q-nya adalah plus 2 dan minus 1 ya. Untuk helium, untuk hidrogen bagaimana? Plus 1 dan minus 1 interaksinya ya. Jadi interaksinya memang lebih kuat helium. Kalau semakin kuat interaksinya, maka elektron di luar itu lebih tertarik ke dalam ya.
oleh inti atom, sehingga ukuran dari atom itu sendiri menjadi lebih kecil. Ya. Nah, lebih dekat ke inti atom, oleh karena itu jari-jari atom semakin kecil dalam satu periode. Ya. Kalau dalam satu golongan bagaimana? Nah, kita tahu satu golongan itu berubahnya bagaimana? Semakin banyak kulit atomnya. Ya. Misalnya hidrogen, dia hanya mempunyai kulit satu. Ya. Maaf, ini kok jadinya helium. Ya. Kita mempunyai satu S1. Ya. Kalau kita coba litium bagaimana? Litium mempunyai dua kulit, satu S2 penuh ya, dan 2 S1 ya. Kemudian natrium misalnya, ini kulitnya semakin banyak lagi, 1 S2 2 S2 2 P6. Masih ingat nggak konfigurasi elektron ya? Baru 3 S1 ya. Ini kita lihat kulitnya, dia cuma punya kulit satu saja. Litium memiliki kulit dua ya, kulit satu dan kulit kedua. Natrium memiliki 3 kulit, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga ya. Maka tentu saja radiusnya akan menjadi semakin besar, semakin ke bawah radius dari atom dalam satu ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa ukuran dari jari-jari atom yang sudah rangkum di sini ya. Nah, ini atom dalam satu golongan. Kita lihat hidrogen, litium lebih besar dari hidrogen, natrium lebih besar dari litium ya, kalium lebih besar lagi. Kenapa? Karena jumlah kulitnya bertambah ya. Jadi semakin bawah di periodic table semakin besar ukurannya ya. Sedangkan kalau dalam satu periode kita lihat di sini natrium, sodium, nah ini ke arah sana ya. Nah, ini magnesium lebih kecil dari natrium. Kenapa? Karena lebih banyak proton ada di inti atom magnesium, sehingga kayak tarik menarik dengan elektron terluarnya semakin kuat. Nah, ini semakin banyak lagi protonnya di aluminium, semakin banyak pula protonnya di silikon, dan seterusnya hingga sampai argon memiliki elektron proton yang paling banyak, sehingga kayak tarik menariknya terhadap elektron terluar menjadi paling kuat ya. Di dalam satu periode jari-jari menurun dari kiri dan kanan. Nah, sekarang radius ion. Kalau atom ini menjadi ion, kehilangan elektron atau mendapat elektron, maka tentu saja ukurannya menjadi berubah. Contohnya ion positif misalnya dari atom litium. Litium ketika kehilangan elektron dia menjadi litium plus ya. Kita lihat ukurannya berubah drastis ya. Natrium kalau menjadi natrium plus berubah, ukurannya berkurang drastis ya. Demikian juga kalium, rubidium, dan cesium berkurang hampir separuhnya ya, malah lebih ya. Sedangkan untuk ion-ion negatif umumnya atomnya bertambah ukurannya. Misalnya fluorin mendapat 1 elektron menjadi F-, ukurannya menjadi berubah dari sekitar 70 menjadi 140-an ya. Klorin juga berubah, bromin, nah ini radiusnya berubah drastis, iodin juga ya radius. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat dari XRD ya. Dari XRD 2D sin theta sama dengan N lambda. Nanti bisa ketemu tuh ya. A terhadap R-nya bagaimana ya. Maka ketika atom kehilangan atau mendapat tambahan elektron menjadi kation atau anion, ukurannya berubah ya. Kation, ion positif, memiliki ukuran lebih kecil daripada ukuran atom netralnya. Sedangkan anion, ion negatif, memiliki ukuran lebih besar daripada ukuran atom netralnya ya. Kita lihat di sini litium atom netral, litium ion
lebih kecil ya. Fluor atom netral, fluor ion lebih besar ya. Nah, ini beberapa ukuran ion dari beberapa unsur utama ya. Masih sama trennya. Dalam satu golongan semakin naik ya. Nah, ini agak berbeda, agak risky ini. Ketika ion kita sudah tidak bisa lagi membandingkan ya. Nah, ini ketika ionnya positif biasanya semakin turun ukurannya. Tapi begitu sudah menjadi negatif, O misalnya ya, O, S, dan Cl, nah ini semakin naik lagi ke sana ya. Nah, itu tentang radius atom dan radius ion. Oke, kita mempunyai kation Na+, Mg+, dan Al3+, yang ternyata memiliki jumlah elektron yang sama. Benar nggak nih? Iya ya, dalam golongan berapa nih? 3 ya, periode 3. Periode 3 artinya Na, kalau Na saja dia memiliki struktur elektron bagaimana? 1s2, Na itu berapa? 11 ya. Kemudian 2s2, kemudian 2p6. Nah, ini ada 3 ya, 3s1 untuk Na. Maka untuk Na+ bagaimana? Ya, 1 elektron hilang, tinggal 2p6 saja. Nah, kalau Mg sebelahnya Na ya. Sama ini elektroniknya, hanya yang terakhir 3s2. Maka kalau Mg2+ bagaimana? Ya, hilang elektron terluarnya ya. Maka sama, hanya sampai 2p6. Al bagaimana? Ya, sama sebelahnya Mg ya, 3s2, 3p1. 3s2, 3p1-nya hilang elektronnya, menjadi konfigurasinya sama ya. Kalau Al 3s2 3p1. Maka kalau 3 elektronnya hilang, tiga-tiganya memiliki struktur elektronik yang sama, jumlah elektronnya sama ya. Kita sebut sebagai isoelektronik. Maka dengan menggunakan perubahan sistematika sifat dari tabel periodik unsur, tentukan urutan ukuran kation tersebut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kira-kira yang paling besar mana? Ya, tentu saja apa? Na atau Al? Yang pasti bukan Mg ya, Mg tengah-tengah. Oke, karena semakin banyak mengandung proton, Al ini ya, Al memiliki ekses 3 proton ya, maka plus 3 ya, berapa nih? 11, 12, 13. Ada 13 proton yang menarik elektron 2p6 di kulit terluarnya. Sedangkan Mg hanya 12 proton. Ya. Na cuma 11 proton. Ya. Maka gaya tarik terhadap elektron keluarnya bagaimana? 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat ya, Q inti atom. Nah, kemudian Q elektron. Jumlah elektronnya sama ketiga-tiganya nih ya. Yang berbeda hanya inti atomnya saja, muatan inti atomnya yang berbeda. Maka untuk atom Na 11, Mg 12, Al 13, tentu saja gayanya jauh lebih kuat pada Al. Karena itu pastinya Al memiliki ukuran yang lebih kecil. Mg sedikit lebih besar dari Al, Na sedikit lebih besar dari Mg. Gitu ya. Nah, ini kalau untuk anion berkebalikan. Oksigen dan fluorin juga mempunyai jumlah elektron yang sama. Oksigen dan fluorin masih pada periode yang sama ini, NaMgAl ya. Contohnya oksigen, dia memiliki kulit 2p6 sama ya. Saya tulis di sini aja 3s2 3p berapa nih? 4 ya. Nah, kalau oksigen
mendapat 2 elektron, ketambahan elektron jadi bagaimana? Nah, ini diletakkan di sini. P-nya menjadi P6, ya. Kalau fluorin sama, ya. Ini awalnya 3S2 3P5. Gitu ya. Nah, karena mendapat tambahan 1 elektron, dia menjadi 6 di kulit terluarnya, ya, sama, struktur elektronnya sama. Tapi kita lihat jumlah positifnya berapa, protonnya, ya. Di oksigen memiliki 16 proton, sedangkan fluorin memiliki 17 proton. Ya, secara gaya elektrostatis harusnya fluorin minus yang akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada O2 min, ya. Tapi kita tahu, ya, coba dicek di slide sebelumnya, ya, apakah F minus, apakah O2 minus yang memiliki ukuran yang lebih besar. Tapi secara tabel periodik harusnya F minus, gitu ya. Oke, sifat yang kedua adalah energi ionisasi, ya. Ini kita definisikan sebagai energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron dari kulit terluar. Contohnya kita mempunyai litium, ya. Di sini litium, inti atom dikelilingi oleh 1 S2, ya. Kemudian di kulit terluarnya ada 1 elektron lagi, ya, 2S1, ya. Sini misalnya. Nah, energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron ini supaya terlepas dari ion dari atom litium, ya, membentuk Li+. Ini kita sebut sebagai energi ionisasi, ya. Energi ionisasi mengukur seberapa kuat elektron pada kulit terluar ini terikat oleh sebuah atom, ya. Semakin tinggi nilai energi ionisasi menunjukkan akan semakin sulit atom untuk melepaskan elektron. Artinya susah menjadi ion positif, ya. Semakin kecil nilai energi ionisasi, dia tendensinya akan melepas elektron terluarnya, tendensi menjadi atom positif, ya. Nah, energi ionisasi elektron kedua, ketiga, dan seterusnya adalah ini kalau sudah menjadi Li positif nih, Li positif. Nah, sekarang kan tinggal 2 nih elektronnya, ya. Nah, kita sebut sebagai energi ionisasi kedua, energi yang diperlukan untuk menghilangkan elektron kedua dari atom litium positif, ya. Umumnya semakin besar energinya, ya. Energi ionisasi ketiga juga jauh lebih besar lagi, ya. Nah, ini contoh energi ionisasi ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya untuk beberapa unsur utama, ya. Ini kita dalam 1 periode hidrogen dan helium, energi ionisasinya bagaimana? Meningkat, ya, naik. Kenapa? Karena kebalikan dari radius tadi. Radiusnya semakin kecil, berarti jaraknya semakin kecil, ya, R-nya. Energi ikatnya semakin besar kalau R-nya semakin kecil, ya. Maka untuk melepaskan kita perlu energi lebih besar, ya. Nah, ini dalam 1 periode juga lithium, beryllium, BgNOF sampai neon, ya. Nah, ini kita lihat meningkat, ya, 500, 900, 800, 1000, 1400, 1300, 1600, 2000, ya. Tidak seluruhnya meningkat, tapi ada tren sedikit meningkat, ya. Misalnya ini ada penurunan dari N ke O atau dari sini ke sini, tapi trennya meningkat, ya. Ini juga NAMG, ALSI, BCSAR, ya. Atau kalau kita lihat pasti trennya meningkat, ya. 500, 700, 600, 800, 1000, 900, 1200, 1500, ya, semakin meningkat. Nah, dalam 1 periode energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan, ya. Semakin ke kanan semakin banyak proton dalam inti atom, berarti semakin kuat gaya tariknya terhadap elektron terluar, maka semakin tinggi energi ionisasinya, ya. Sedangkan dalam 1 golongan energi ionisasi menurun dari atas ke bawah. Kenapa, ya? Karena dalam 1 golongan jarak elektron terluar ini semakin jauh dari inti atom, ya. Artinya semakin lemah gaya tarik inti terhadap elektron yang terluarnya. Artinya energi ionisasinya semakin rendah.
gitu ya. Oke, antara atom nitrogen dan fosfor, manakah yang memiliki energi ionisasi pertama lebih besar? Ya, bagaimana? N itu golongan sama ini dalam satu periode ya. N, kemudian bawahnya ada unsur P. Ya. Berarti P ini kulitnya ada lebih banyak. Ya. Kalau N itu kulitnya cuma 2, P kulitnya 3 ya. Elektron paling luar di P terletak lebih jauh jaraknya, R-nya lebih besar dibandingkan elektron terluar di N ya. Oleh karena itu, ini ikatannya lebih kuat ini di sini. Ikatan inti terhadap elektron terluar. Di P pasti lebih lemah. Maka energi ionisasinya pasti lebih besar yang punya N ya. Energi ionisasi pertama pasti lebih besar punya N. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat antara natrium dan magnesium ini dalam satu golongan. Maaf, dalam satu periode ya. Na di sini, Mg sebelahnya. Nah, kalau kita lihat Na elektronnya bagaimana? 1 S2 2S2 2P6 dan 3S1 ya. Oke, sedangkan Mg hampir sama, 1 S2 2S2 2P6 dan 3S2 ya. 3S2. Ini yang ditanya adalah energi ionisasi kedua ya. Maka Na ketika elektronnya pertama berarti hilang elektronnya 1 ya. Yang 3S ini hilang. Kalau Mg menjadi Mg plus, 3S-nya S2 tinggal 1 ya. Kalau Na menjadi Na2 plus bagaimana? Maka elektron yang harus dikeluarkan adalah dari kulit lebih dalam lagi, dari 2P, awalnya 6 jadi 2P5 ya. Sedangkan kalau Mg untuk menjadi plus 2 bagaimana? Dia tidak perlu masuk ke elektron paling dalam, hanya di luarnya saja ya. Elektron pada kulit 3 ya. Jadi kira-kira mana yang lebih besar energinya? Ya tentu saja Na ya. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan elektron dari kulit yang lebih dalam, kulit kedua ya. Lebih kulit yang elektron dimana elektronnya lebih terikat kuat ke dalam inti atom ya. Bisa dipahami ya. Nah, sifat yang selanjutnya adalah afinitas elektron. Ini kebalikan dengan energi ionisasi. Kalau energi ionisasi adalah melepas elektron, ini adalah menerima elektron ya. Perubahan energi atom ketika sebuah atom menerima tambahan elektron ya. Atau dengan kata lain, tendensi untuk menjadi ion negatif. Afinitas elektron kita ukur dengan negatif, besarnya energi yang diperlukan untuk mengambil sebuah elektron dari ion negatif ya. Nah, paham nggak maksudnya? Nah, ini ketika kita tambahkan sebuah unsur, kita tambahkan dengan 1 elektron, maka dia menjadi X minus ya. Kita lihat di sini energinya berapa. Berapa sih perubahan energinya ya. Tetapi ini tidak bisa dihitung ini biasanya ya. Susah ngitungnya bagaimana dong? Nah, maka lebih enaknya adalah dari F minus kita ukur seperti energi ionisasi lagi ya. F minus kita suplai energi, berapa energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron dari F minus misalnya ya. Nah, itu kita sebut sebagai afinitas elektron ya. Nah, semakin tinggi nilai afinitas elektron, semakin besar tendensi atom untuk menerima tambahan elektron menjadi anion ya, kebalikan dari energi ionisasi. Maka kalau seperti lainnya juga berkebalikan dengan energi ionisasi ya. Kalau energi ionisasi ke bawah dalam satu golongan semakin kecil, semakin kecil semakin besar
energi ionisasi dalam satu periode semakin besar, ya. Nah, ini kebalikan. Nilai afinitas elektron dari berbagai unsur, ya. Di beberapa unsur tidak ada datanya sama sekali. Ya, misalnya ini gas mulia nih. Afinitas elektronnya 0, ya. Berilium, magnesium juga tidak memiliki data, ya. Ini karena anion yang dihasilkan tidak stabil, tidak ada ion Be- atau Mg-, Mg2- tidak stabil, ya. Maka diperkirakan nilainya mendekati 0 atau negatif. Oke, pertanyaan sekarang, kita hanya bisa mengukur nilai energi ionisasi pertama. Kita dapat mengukur energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga energi ionisasi terakhir, ya, dengan relatif mudah. Tetapi kita kesulitan untuk mengukur afinitas elektron lebih dari afinitas elektron pertama. Ya, mengapa? Ya, ini saja, kalau energi ionisasi kan lebih gampang untuk mengambil elektron dari sebuah atom, ya. Tinggal suplai energi saja. Mengeluarkan di sini kita perlu suplai berapa, mengeluarkan di sini kita perlu suplai berapa, mengeluarkan elektron dari sini suplai berapa, dan di sini suplai berapa, ya. Gampang, tinggal tambahkan energi. Akan tetapi afinitas elektron ini berbeda, ya. Kita harus menambahkan elektronnya dulu ke sebuah atom, baru kita suplai energinya, ya. Nah, ini akan lebih rumit, ya, karena tidak semua atom stabil ketika kita tambahkan elektron, ya. Contohnya Na-, ya. Bagaimana itu tidak stabil sekali, ya, kan dia senangnya Na+. Ya, Na-, maka bisa jadi kita harus menurunkan suhunya supaya untuk menstabilkan kita perlu menurunkan suhu sampai di bawah 0, ya, misalnya. Nah, ini kan kesulitan untuk membuat suhu yang sangat negatif. Kemudian baru kita tambah energi sedikit demi sedikit untuk melepaskan elektron tersebut. Nah, lebih susah memang untuk mengukur afinitas elektron. Nah, tadi adalah variasi beberapa sifat fisis, ya, bagaimana jari-jari, afinitas elektron, energi ionisasi, ya. Ada juga variasi sifat kimiawi, ya. Nah, ini dengan mengetahui energi ionisasi dan afinitas elektron, kita bisa memahami atau bisa memprediksi kira-kira tipe-tipe reaksi seperti apa yang akan terjadi pada sebuah unsur, ya. Maka dalam satu golongan umumnya unsur-unsur ini memiliki sifat yang mirip. Kenapa seperti ini, ya? Nah, ini berlaku jika semua anggota golongan tersebut ada pada kategori yang sama. Misalnya golongan 1A, 2A, ya, mirip sifatnya, ya. Golongan 7A dan golongan 8A juga mirip. Misalnya golongan 1A, 2A tendensinya membentuk ion positif, konduktor, ya. Nah, 7A tendensinya membentuk ion negatif, gas. Bentuknya dalam suhu ruang adalah gas, ya, bersifat insulator misalnya. Atau 8A tidak bereaksi sama sekali, sangat lembab, sangat stabil, ya. Nah, ada beberapa juga, ada golongan dengan kategori unsur yang berbeda, misalnya golongan 4A. Ini ada yang bersifat non-metal seperti karbon, ada bersifat metaloid, silikon, germanium. Ada juga yang bersifat logam seperti timah dan timbal. Maka ini variasi sifat dalam satu golongan juga akan cukup beragam. Nah, kita mulai bahas satu persatu, ya. Ada beberapa unsur yang spesial. Contohnya nih hidrogen. Sebenarnya tidak ada golongan yang sesuai untuk menempatkan hidrogen ini pada tabel periodik, ya. Tapi secara tradisional kita tempatkan di 1A. Karena tendensinya seperti alkali. Dia memiliki struktur elektron terluarnya 1s1, ya. 1s1 litium, 1s1, 1s2, 2s1, ya. Natrium belakangnya 3s1. Kalium belakangnya 4s1, ya. Jadi semua yang S1, S1, NS1, maka kita golongkan ke 1A, ya. Hidrogen juga tendensi membentuk ion monopositif H+ dalam larutan, ya. Nah, ternyata
berbeda juga dengan litium, natrium, dan sebagainya yang tidak membuat ion negatif. Ion hidrogen ternyata juga bisa membentuk ion negatif H-. Ini misalnya dalam CaH2NaH ya. Nah, ini kita bisa anggap hidrogen memiliki struktur elektronegatif kurang dari 1 untuk menjadi konfigurasi gas mulia, menjadi helium ya, helium -1. Dalam hal ini hidrogen bersifat seperti golongan 7A ya, membentuk ion negatif seperti FCl, Br, dan I ya. Hidrogen kita juga bisa anggap memiliki elektron valensi setengah penuh ya, sebagaimana golongan 4A, karbon, silikon, germanium ya. Dalam hal ini hidrogen memiliki beberapa kesamaan dengan karbon, misalnya nilai elektronegativitas, energi ionisasi, dan afinitas elektronnya ya. Nah, selanjutnya golongan 1A atau alkali ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Ini umumnya memiliki energi ionisasi yang sangat rendah, tendensi melepaskan elektron menjadi ion monopositif ya. Nah, ini golongan 1A ini sangat reaktif. Dengan air pun dia terbakar ya, membakar air, membentuk oksida dan gas hidrogen. Litium bereaksi dengan oksigen menjadi litium dioksida. Natrium dengan oksigen, natrium dioksida. Kalium dengan oksigen menjadi kalium dioksida ya. Selain normal oksida, kalium, rubidium, dan cesium juga membentuk superoksida ya, dengan oksigen ya, dimana oksigennya O2- ya, atau O22-. Ini peroksida atau superoksida. Nah, ini beberapa penampakan dari golongan 1A ya. Berbentuk logam ya, shiny, silver. Nah, selanjutnya golongan 2A kita sebut sebagai golongan alkali tanah ya. Ini juga tendensinya masih mirip, memiliki energi ionisasi yang rendah dan membentuk ion dipositif ya. Makanya Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ ya. Berilium tidak reaktif terhadap air seperti sebelumnya. Litium, natrium kan bereaksi hebat dengan air ya. Tapi golongan 2A reaktivitasnya menurun ya. Magnesium bereaksi dengan air yang uap air yang panas ya. Sedangkan kalsium, strontium, dan barium cukup reaktif terhadap air ya. Nah, berilium dan magnesium baru akan reaktif jika bertemu asam ya. Nah, reaktivitas terhadap oksigen juga bervariasi. Berilium ini aman ya, tidak akan terbakar di udara kecuali pada suhu tinggi. Sedangkan magnesium, kalsium, strontium, dan barium terbakar pada suhu ruangan kalau kita biarkan saja di udara. Nah, ini beberapa penampakan dari grup 2A alkali tanah ya. Kita bisa lihat semuanya juga masih dalam bentuk tipikal logam ya, berbentuk warnanya silver, shiny, sebagainya ya. Oke, golongan 3A dari awal boron ini bersifat metaloid, sedangkan aluminium dan seterusnya bersifat logam ya. Ini metaloid. Boron tidak bereaksi spontan dengan air dan oksigen, tidak terbakar ya. Sedangkan unsur lainnya membentuk oksida trivalensi ya, +3, Al3+, Ga3+, dan seterusnya ya. Atau juga bisa monovalensi ya. Nah, kation monovalensi semakin stabil ketika dalam satu golongan semakin ke bawah. Ya, unsur 3A juga bereaksi dengan asam menghasilkan gas hidrogen ya. Nah, ini contoh unsur-unsur di golongan ketiga. Nah, yang lain sama aja, periodisitasnya bisa dibaca sendiri ya. Karbon, silikon, germanium ini umumnya membentuk ion +4, SnPb +2 ya. Gitu ya. Nah, ini hanya ya, ini golongan 4A, karbon, diamond. Ini berbeda, ini sifatnya bukan logam ya. Nah, sedangkan ini cukup punya karakteristik logam ya. Golongan 5A
nitrogen, fosfor, non logam, antimoni, strontium, metaloid. Ya, baru bismut ini logam. Ya, ini juga bisa dibaca sendiri. Nah, bentuk golongan 5A ya. Kita sebut ini non logam, ini bahkan bentuknya gas. Baru yang sini agak memiliki karakteristik logam. Ya. Selanjutnya golongan 6A membentuk ion 2-. Ya. Oksigen dan sulfur non logam, selenium juga masih non logam, tellurium dan polonium metaloid. Ya, ini detailnya bisa dibaca. Nah, sulfur, selenium, tellurium. Nah, selanjutnya golongan 7A halogen, ini sama reaktifnya dengan golongan 1A. Ya, kalau 1A kelebihan 1 elektron, gampang sekali keluar elektronnya. Kalau ini kurang 1 elektron, jadi gampang sekali mengambil elektron. Ya, disebut sebagai golongan halogen, membentuk ion -1 umumnya ya, F-, Cl-, Br-, I-. Ya. Nah, semua dalam bentuk gas non logam ya. Golongan gas mulia, dia tidak bereaksi dengan atom lain atau atom sendiri ya, kecuali pada kondisi-kondisi ekstrim saja tertentu ya. Nah, karena itu disebut sebagai gas lembam, gas mulia, tidak reaktif ya. Nah, semuanya berbentuk gas dalam kondisi ruang dan tekanan atmosfer ya. Nah, kira-kira ini yang kita bisa bahas di tabel periodik unsur. Tidak banyak ya, hanya pengetahuan-pengetahuan sederhana dan tren bagaimana sifat fisika dan sifat kimia itu berubah ya. Oke, mudah-mudahan ya sedikit ini kita bisa memberikan manfaat. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.